Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Pejabat lapangan, Pak. Jangan cuma ngomong ini ramai di sosial media. Anda ini ibaratkan lembu yang tercebur kali. Selepas kita tolong, bukan berterima kasih, malah menyeruduk orang yang menolong. Janganlah engkau. Kalaulah tak nak berterima kasih pun, berdiam diri dan bersyukur sajalah. Bantuan yang diberikan kami secara percuma tu kami tak minta bayaran daripada kamu pun. Orang Malaysia yang mau tolong di sana itu bukan memikirkan apa-apa, Pak, tapi dia orang rasa kemanusiaannya, Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi, Presiden, menterinya, bantuan dari Malaysia tidak seberapa. Menteri Dalam Negeri Indonesia terlalu angkuh dan terlalu sombong. Menteri Indonesia, geng, tidak tahu berterima kasih. Padahal itu bantuan ikhlas daripada warga Malaysia maupun juga Menteri Dalam Negara Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video. Ini nggak tahu benar ataupun AI ya, geng, ya. Karena statementnya seperti ini, geng. Penjajah Indonesia Jawa mencegah bantuan asing untuk masuki wilayah Aceh untuk membantu korban banjir di Aceh. Kayak gitu ya, geng, ya. Pembicaraan rahasia Prabowo SM Menhen. Nah, seperti itu. Ini nggak tahu AI ataupun editan ataupun gimana. Tapi di dalam video ini jelas itu seperti dugaan Ikinya, seperti suara Pak Prabowo kayak gitu ya, kayaknya. Wah, kok seperti itu, Mbak? Kok seperti itu? Anda seorang pejabat ataupun presiden kepala Indonesia kok bisa menghentikan bantuan asing untuk masuk ke dalam negara kita? Kenapa? Apa sampean gengsi ataupun sampean apa namanya, geng, ya, atau sampai tidak mau dibantu dengan negara asing? Kenapa, Mbak? Padahal warga-warga kita sedang menjerit kelaparan, kesusahan, ketidakmampuan, Pak, karena kurangnya bantuan daripada pemerintah pusat. Dan sekarang Anda memblok bantuan daripada asing. Waduh, benarkah ini? Kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, answer-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Mampu? Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada Mampu? yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali. Saya monitor terus, ya. Dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk. Apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi? Puan itu. Ya. Siap. Jadi kita hati-hati. Siap. Jangan diajak dengan statement yang Oh, baik. Saya perhatikan. terlalu. Ya. Saya perhatikan. Pokoknya kita jaga hubungan kita dengan Tiongkok. Masalah Taiwan bagi kita kan sudah jelas itu provinsi yang Oh, siap. Tiongkok. Siap. Taiwan. Apa yang mau dibuat oleh RRT kepada Taiwan ya itu urusan di dalam negeri dia. Oh, siap. Ya. Siap. Sama kalau nanti ada apa-apa sama Papua itu urusan provinsi kita. Siap. Ya. Siap. Jadi, jangan ada negara asing Siap. melibat. Semua orang di dunia mengakui one China policy. Oh, siap. Jadi kita sopan, tapi kita jaga netralitas kita. Tapi masalahnya adalah tetap kita akui one China policy.
siap, Kita tidak bergeser dari sikap kita siap. bahwa kita tidak mau mengurusi urusan dalam negeri dengan sahabat. Siap, siap. Banyak begitu. Jadi kita yang halus tapi kita tegas posisi kita. Ya. Ya. Saya perhatikan Presiden. Para pejabat lapangan Pak, jangan cuma ngomong ini ramai di sosial media. Ini nyata Pak, mereka ini warga negara Indonesia juga Pak, yang perlu dirangkul. Ya, Pak. Bukan cuma 5 tahun sekali. Mendapat bantuan dari negara lain, Pak Al sebenarnya nggak Terima seberapa. kasih. Dibanding dengan kemampuan kita lebih dari itu. Pak Tito Karnavian. Anda ini ibaratkan lembu yang tercebur kali. Selepas kita tolong, bukan berterima kasih, malah menyeruduk orang yang menolong. Saya mewakili masyarakat Aceh yang ada di Malaysia, ingin mengucapkan ribuan terima kasih, terutama sekali kepada Perdana Menteri Malaysia yang telah membantu masyarakat Aceh yang tengah kesusahan. Kami sangat berterima kasih sekecil apapun pemberian daripada Malaysia yang ingin membantu masyarakat Aceh yang tengah susah. Bagaimana kita ketahui di Aceh, saya baru pulang di Aceh. Kita tengok ramai masyarakat Aceh yang tidak ada tempat tinggal, tak cukup makan minum. Kami harap Perdana Menteri Malaysia dan juga rakyat Malaysia terus memberi sokongan kepada masyarakat Aceh yang tengah mengalami kesusahan. Kami harap lepas ini ramai lagi kawan-kawan yang ada di Malaysia yang ikut serta membantu saudara-saudara kami yang tengah mengalami kesusahan. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Perdana Menteri Malaysia dan juga rakyat Malaysia dan juga komuniti Aceh. Pak, ayam pun Pak, ayam kita bagi makan dia bertelur Pak. Ada juga hasilnya Pak. Nih manusia kita tolong pun Pak. Manusia tolong. Nggak mengharapkan apa-apa. Terima kasih udah Pak, terima kasih aja. Betul. Nggak usah lebih, terima kasih aja Pak. Betul, Bang. Jangan terlalu sombong Pak. Jangan terlalu sombong. Memang nggak seberapa, tapi orang ikhlas baginya Pak. Ikhlas. Kurang-kurang boleh meringankan sedikit, walaupun tak banyak, sedikit Pak boleh meringankan beban orang lain Pak. Bapak paham nggak Pak? Nggak paham deh, Bang. Memang Bapak nggak memerlukan benda itu Pak. Bapak orang kaya Pak, tapi orang yang miskin Pak, orang yang kelaparan, gimana? Bapak pikir nggak Pak? Aduh Pak, tolonglah Pak. Malu kita, geng, selaku warga Indonesia. Menteri Indonesia terlalu arogan, terlalu sombong, geng. Tidak tahu berterima kasih. Bantuan daripada Malaysia tidak seberapa, katanya, geng. Dan presiden jangan juga terlalu sombong, Pak. Gak usah ikut-ikuti menterinya, Pak. Terima saja bantuan daripada luar, Pak. Pak, sampai tuh suruh datang ke lapangan langsung, Pak. Di sana masih gelap gulita, di sana masih kelaparan, di sana masih kekurangan, di sana masih, pokoknya banyak, Pak. Rakyat Aceh, Sumatera, Medan, Tamiang, dan lain sebagainya. Itu masih kesusahan, Pak. Tolonglah, Pak. Jangan terlalu ego. Jangan terlalu gengsi. Jangan sok-sokan. Kayak gitu, Pak. Kita lagi membutuhkan, Pak. Warga sana tadi lagi membutuhkan. Lihat, teriakan warga Aceh kepada Malaysia seperti apa. Dengarkan, Pak, teriakannya. Jangan Bapak dengarkan menteri-menterinya. Menteri-menteri Bapak, ya Allah, ya Rabbi, gak punya hati, Pak. Beneran gak punya adab, gak punya hati. Aduh, Pak, saya selaku warga Indonesia, orang Jawa terutamanya malu, Pak, mendengar ini, Pak. Beneran malu, Pak. Aduh, ya Allah. Oke, geng, ikinya akan mereksen tanggapan orang Malaysia, Menteri Indonesia, jangan sombong. Nah, lihat, Pak, dikatain sombong kita, Pak. Jom kita simak bersama-sama, geng. Janganlah engkau. Kalaulah tak nak berterima kasih pun, berdiam diri dan bersyukur sajalah. Bantuan yang diberikan kami secara percuma tu kami tak minta bayaran daripada kamu pun. Bahkan kami bantu anda semua tak kala kami pun sendiri berhadapan dengan banjir yang besar.
Bukan sahaja pihak swasta bantu negara kamu, bahkan Perdana Menteri Malaysia sendiri pun dah umumkan bantuan sebanyak RM500 untuk pelajar kamu yang terkesan dalam banjir di Malaysia. Rakyat di negara anda sendiri pun jelas berterima kasih pada kami. Bahkan mereka sendiri pun memsoalkan kelewatan bantuan anda yang terhadap mereka. Jadi sebagai wakil rakyat Malaysia, saya akan pertahankan imej negara saya. Kalaulah ada siapa-siapa yang berani kritik negara kami, mereka pun harus bersedia berhadapan dengan kritikan kami. Apapun tahniah kepada kerajaan dan juga rakyat Malaysia yang bertungkus lumus membantu warga Indonesia yang ditimpa bencana, dan kepada rakyat Indonesia, kami mendoakan kesejahteraan kepada anda semua. Kami pun turut merasa kesulitan anda meskipun kami turut berhadapan kesulitan yang sama. Untuk orang Indonesia, korang tengok, Bapak harus tahu Pak, Bapak-bapak pemerintah semua, orang Malaysia yang mau tolong di sana itu bukan memikirkan apa-apa Pak, tapi dia orang rasa kemanusiaannya Pak. Betul. Ramai yang mati, ramai yang kelaparan Pak, banyak. Betul lah. Bapak dengar apa yang orang-orang Malaysia cakap. Kenapa, sebab apa dorang tolong, dorang fikir apa pandangan dorang. Bapak boleh dengar Pak ya, Bapak boleh dengar apa orang tu ngomong Pak. Rakyat dah dalam keadaan yang sangat darurat dan terdesak. Buat apa kita nak menyusahkan lagi? Merinding ikinya, geng. Kalau kata bantuan daripada negara jiran tu sangat diperlukan, mungkin tak diperlukan oleh pemerintah tapi diperlukan oleh rakyat. Betul. Siapa lagi nak tolong rakyat? Kalau banyak sangat syarat itu ini, mati kelaparan, mati dengan pelbagai keadaan, trauma, banyak penyakit yang merebak. Betul. Bayangkan satu kampung kotak air bersih tak ada, minum air hujan, minum air lumpur. Betul lah. Semiskuin itukah Indonesia? Apa-apa kalau nak masuk Indonesia harus dikenakan pajak ataupun cukai? Lawaklah. Ini masalah bantuan untuk korban bencana di negara anda. Kenapa dikenakan cukai ataupun pajak? Astagfirullahalazim. Kalau bantuan untuk Palestin dicegat ataupun ditahan oleh Israel. Tapi kalau bantuan untuk Indonesia dari negara lain ditegat oleh pemerintah Indonesianya sendiri. Iblis pun geleng-geleng melihat pejabat dan aturan di Indonesia, guys. Bayangin nih, orang Indonesia yang berada di luar negeri nih, bantuan bencana Sumatera dari luar negeri kena pajak. Gila nggak? Sudah kena musibah, orang luar kita tuh mau bantu dikenain pajak. Gila nggak? Jadi banyak orang Indonesia yang tinggal di Singapura mengeluhkan kebijakan pengiriman bantuan untuk korban bencana Sumatera. Salah seorang diaspora bernama Vika mengatakan bantuan yang dikirim dari luar Indonesia bakal dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. Bantuan yang dikirim ke Sumatera juga dikategorikan sebagai barang impor. Menurut Vika, pengenaan pajak ini telah membatasi inisiatif para diaspora untuk membantu korban bencana. Gila nggak? Gila. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Presiden, menterinya, bantuan dari Malaysia tidak seberapa. Menteri Dalam Negeri Indonesia terlalu angkuh dan terlalu sombong. Menteri Indonesia, geng, tidak tahu berterima kasih. Padahal itu bantuan ikhlas daripada warga Malaysia maupun juga Menteri Dalam Negara Malaysia. Namun apalah daya, geng ya, keangkuhan, kesombongan Perdana Menteri kita. Waduh. Tidak dipungkiri kayak gitu ya, geng ya. Terlalu sombong menteri kita, geng. Terlalu sombong. Kayak itu. Mereka tidak datang langsung, tidak terjun langsung. Ya mungkin adalah beberapa menteri kita yang turun langsung. Namun tidak semuanya mereka terjah kayak itu. Hanya sebagian saja yang bisa dilewati oleh mobil kayak gitu ya, geng ya. Makanya Pak, tadi tuh Pak, suruh turun kan ke korban bencana banjir. Seperti apa mereka di sana? Seperti apa keadaan mereka di sana, Pak? Kayak gitu, Pak. Jadi, jangan cuma mikirkan gengsi, marwah, dan lain sebagainya. Aduh, Pak. Marwah Indonesia nggak tahu sekarang nih, Pak. Gimana, Pak?
Aduh, pelabur asing udah gak mau masuk, Pak. Ini pun tak mau masuk, itu pun tak mau masuk. Lagi mau menjaga marwah image negara kita. Aduh, Pak. Tolong pikirkan dulu rakyat, Pak. Pikirkan dulu rakyat. Jangan gengsi. Jangan terlalu gengsi, jangan terlalu angkuh, jangan terlalu sombong dulu, Pak. Oke, Pak. Mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin videonya sampai sini saja, geng. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak yang telah like, comment, and telah share-nya. Apapun benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.